Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sekarang kita sudah mengetahui bahwa sistem berbangsa dan bernegara kita sudah kadaluarsa, alias sudah basi, dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sebagai panglimanya adalah politik. Artinya di semua bidang kehidupan kita, dari nasionalisme, agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial politik, ekonomi, hankam, dan seterusnya, itu diatur dan dikendalikan oleh politik. Panglimanya adalah politik, bukan yang lain. Hukum misalnya, atau kebudayaan, atau ekonomi, atau undang-undang dasar sebagai panglimanya, bukan. Kemudian kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di semua bidang sudah dikuasai oleh kekerasan, bukan oleh welas asih, misalnya seperti yang diajarkan oleh ajaran Hindu, atau cinta kasih seperti yang diajarkan ajaran Kristen, atau dikuasai oleh filsafat misalnya seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam era baru, bukan. Tapi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah dikuasai oleh kekerasan selama 80 tahun. Sementara itu, generasi 70, 80, dan 90, mereka pada males banget berpolitik. Mereka lebih memilih berpolitik pasif. Artinya hanya sebagai penonton, sebagai saksi, dan hanya berkomentar saja. Sekalinya tiga generasi ini pada berpolitik, maka itu karena adanya dorongan tiga hal ini, yaitu ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Jumlah tiga generasi yang berpolitik karena tiga hal ini tidak banyak, namun lumayan. Panggung kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai, diatur, dan dikendalikan mereka. Mereka adalah para pelaksana di lapangan kekerasan fisik seperti demo-demo, orasi, dan seterusnya. Dan kekerasan verbal seperti mencaci maki, menjatuhkan, menjelek-jelekan, mengeluarkan pendapat, menggiring suatu opini, dan seterusnya. Mereka lah yang melakukan di media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, apalagi, dan seterusnya. Bisa dihitung dengan kalkulator. Generasi 70, 80, dan 90 yang berpolitik
karena suatu kesadaran. Melihat saudara, setiga pilar BPU, melihat peta situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, apa yang terlintas dalam akal pikiran, rasa, dan karsa kita? Apa? Apakah ada yang terlintas dalam akal pikiran kita bahwa perilaku dan perbuatan tiga generasi ini yang berpolitik karena tiga hal itu lama-kelamaan akan melupakan bahwa mereka adalah pemilik negara ini. Sebagai pemilik, seharusnya mereka membela barang miliknya, yaitu negara, bukan membela yang lain. Atau apakah ada yang terlintas dalam akal pikiran kita bahwa situasi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ini itu berarti alamat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai, dan kehidupan sejahtera, makmur, gemari Paulo Jinawi hanyalah suatu angan-angan saja. Atau apakah ada yang terlintas dalam akal pikiran kita bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara selama 80 tahun dikuasai oleh kekerasan dan diatur dan dikendalikan oleh politik harus diakhiri, dipotong rantainya agar tidak berlanjut? Ada yang terlintas seperti itu, pemikiran seperti itu? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, saat ini hanya tinggal kita, generasi 70, 80, dan 90 yang berpolitik pasif, berpolitik sebagai penonton, sebagai saksi, dan berkomentar saja, yang bisa melakukan sesuatu terhadap situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hanya tinggal kita. Karena hanya tinggal kita saja yang menyadari situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara seperti ini, maka apa yang bisa kita lakukan? Jika kita melakukan kudeta, revolusi, makar, dan semacamnya itu, maka kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah ahli dalam hal itu, seperti TNI, partai politik, para pengurus negara, dan kelompok-kelompok lainnya. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Bagaimana prosesnya kudeta, revolusi, makar, dan semacamnya? Jika kita bekerja sama, pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita akan menjadikan kita people power atau kekuatan rakyat, lalu mengajukan tuntutan kepada penguasa. Setelah berhasil menjatuhkan penguasa, maka karena kita tidak punya sumber daya manusia untuk mengatur negara, maka kita menggunakan sumber daya manusia dari pihak yang bekerja sama dengan kita. Mereka memiliki SDM yang ahli mengatur negara. Artinya, pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita jadikan penguasa yang baru. Sebagai balas budinya, mereka akan mengambil beberapa dari kita untuk bergabung
jadi penguasa dengan memberikan suatu jabatan dan yang lain-lainnya. Saudara-saudara, setiga pilar BPU setelah berhasil kita bekerjasama menguasai panggung kehidupan berbangsa dan bernegara selama 3 bulan, paling lama 2 tahun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, akan kita rasakan suasana baru. Kita sangat merasakan suasana baru dalam berbangsa dan berkehidupan dan bernegara. Namun setelah itu, setelah paling lama 2 tahun paling lama, pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita akan kembali menggunakan sistem berbangsa dan bernegara yang lama, yang sudah mereka kenal dan nyaman buat mereka. Maka artinya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan tetap menggunakan sistem berbangsa dan bernegara yang sudah kadaluarsa alias sudah basi. Beberapa tahun kemudian, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita akan mengikuti perilaku dan perbuatan kita yang dulu, yang bekerja sama, yaitu bekerja sama lalu menuntut penguasa dan sukses. Kemudian setelah sukses kembali menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap menggunakan sistem berbangsa dan bernegara yang sudah kadaluarsa alias sudah basi. Beberapa tahun kemudian lagi, anak-anak dari anak-anak kita akan mengikuti perilaku dan perbuatan orang tuanya, yaitu bekerja sama lagi dengan lalu menuntut penguasa dan berhasil. Capek deh. Saudara, setiga pilar BPU, kudeta, revolusi, makar, dan semacamnya itu, niat dan tujuannya sangat jelas, yaitu mengganti seseorang yang sedang berkuasa. Kudeta, revolusi, dan seterusnya tidak memiliki cetak biru atau sistem baru untuk mengganti sistem lama. Kudeta, revolusi, dan seterusnya hanya memiliki niat dan tujuan saja, tidak lebih dari itu. Jadi, jika kita melakukan kudeta, revolusi, makar, dan semacamnya, ternyata konsekuensi yang kita terima seperti itu sampai ke anak cucu, lalu perbuatan mereka sama seperti kita konsekuensinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, satu-satunya yang dapat kita lakukan terhadap situasi dan kondisi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang seperti ini adalah kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita yang sudah kadaluarsa alias sudah basi ini. Sebagai pemilik dari negara ini, kita memiliki hak dan kekuasaan untuk menata sistem berbangsa dan bernegara kita. Para pengurus negara, presiden, itu tidak memiliki hak dan kekuasaan ini. Kita ganti sistem yang sudah kadaluarsa dengan sistem yang baru, yang fresh, yang segar, dan selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita sudah menyiapkan cetak biru atau sistem barunya,
cetak biru atau sistem baru ini yang bikin bukan saya atau para ahli organisasi, manajemen, atau para ahli administrasi publik. Bukan. Yang membuat sistem baru ini adalah alam semesta. Saya hanya menemukannya. Dalam video yang lalu, dalam video yang sebelumnya, yang berjudul "Siapa yang bisa menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat Indonesia? Ya, era baru berbangsa dan bernegara." Dalam video itu sudah saya sampaikan bahwa umat manusia akan memasuki 5 era peradaban baru, dan alam semesta membutuhkan 5 bangsa pilihan. Baru ada 1 bangsa pilihan, dan bangsa Indonesia masuk menjadi calon bangsa pilihan. Saat ini sedang diproses oleh alam semesta. Karena saya yang lebih dahulu mengetahui sistem baru itu, maka saya akan memberi contoh dan teladan bagaimana menjalani sistem baru dalam berbangsa dan bernegara itu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Setelah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maka untuk menata sistem berbangsa dan bernegara, kita harus melakukan langkah pertama, yaitu melakukan RUPS, Rapat Umum Pemilik Saham, dengan cara membuat panitia untuk menyelenggarakan RUPS tersebut, seperti membuat hajatan untuk 17-an, untuk panitia untuk hajatan, panitia untuk 17-an, seperti itu. Saudara-saudara, setiga pilar BPU. Sebagai penutup, saya sarankan I Isa Tita, EGP gitu. I Isa Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.